Film dimulai dengan suara dari seorang pria yang menceritakan kisah tentang para makhluk raksasa yang bernama troll, yang dulunya para makhluk itu pernah hidup berdampingan dengan manusia. Sampai suatu hari, seorang raja baru yang bernama Olaf menggunakan nama agama untuk mengusir semua troll dari hutan yang gelap menuju ke matahari, sehingga membuat mereka semua berubah menjadi batu. Bahkan Olaf bersama dengan pasukannya terus memburu dan membunuh anak-anak dan juga troll dewasa, demi mengakhiri kekuasaan para makhluk raksasa itu. Film kali ini akan melanjutkan perjuangan Nora dan kawan-kawannya untuk menghadapi troll raksasa yang berniat balas dendam pada manusia. Untuk itu, Mimin sangat menyarankan teman-teman untuk menonton alur cerita film pertamanya terlebih dahulu, supaya lebih mengerti dengan alur cerita keduanya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan masa kecil Nora yang sedang dibacakan cerita dongeng tentang troll oleh sang ayah. Diceritakan pada zaman dahulu manusia dan makhluk hidup dengan harmonis untuk waktu yang lama, sehingga ajaran baru pun menyelimuti Eropa di Norwegia. Raja bernama Santo Olaf ditugaskan untuk mengkristenkan negara tersebut. Gereja kemudian menganggap troll sebagai makhluk yang keji dan keberadaannya merupakan ejekan terhadap Tuhan, kemudian membersihkan negaranya dari troll dengan menyeret mereka ke bawah sinar matahari yang kemudian mengubah mereka menjadi batu. Tanpa belas kasihan, Olaf membantai semua troll baik dewasa maupun anak-anak. Cerita dongeng itu pun membuat Nora kasihan pada kaum troll. Pada suasana malam yang hangat itu pun diakhiri dengan suara merdu Ibu Nora menyanyikan lagu troll. Scene akhirnya beralih memperlihatkan masa sekarang 3 tahun setelah ekspedisi troll di film pertama. Nora kini menghabiskan waktunya di Istanbul Aden untuk melanjutkan penelitiannya tentang troll. Pada suatu hari, Nora didatangi oleh Andreas, rekannya dari ekspedisi sebelumnya. Andreas datang ke sana untuk meminta bantuan Nora dalam penelitian troll yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan baru. Mendengar hal itu, Nora langsung menolak permintaan Andreas. Mengingat sejak ekspedisi pertama, Nora dan mendiang ayahnya tidak pernah setuju dengan keputusan pemerintah dalam menangani troll. Bahkan pemerintah pernah mengirim surat perintah untuk menahan Nora hanya karena ia tidak setuju dengan keputusan mereka. Andreas pun menyinggung nama ayah Nora dan menyebut bahwa ayah Nora pasti akan suka mendengar kabar yang ia bawa. Rupanya pemerintah telah menemukan troll raksasa dan sekarang mereka sedang menjalankan proyek penelitian di area pembangkit listrik Femoris. Sayangnya penelitian yang telah berlangsung selama 2 tahun itu tak kunjung membuahkan hasil, sehingga penelitian itu pun terancam akan ditutup. Oleh sebab itulah, Andreas meminta bantuan Nora untuk membantu penelitian tersebut. Terlihat sesosok raksasa troll yang sedang hibernasi. Troll yang disebut dengan nama Jotun, itu berdiri dengan dikelilingi oleh lampu UV yang akan mengubahnya menjadi batu saat kondisi darurat. Tak lama kemudian Andreas memperkenalkan Nora pada pemimpin proyek penelitian, bernama Profesor Marion. Terlihat sedikit tidak suka dengan kehadiran Nora. Marion melihat semuanya dari sudut ilmiah, sedangkan Nora dianggap melihat troll hanya dari sisi lagu dan tahayul. Karena perbedaan itulah Nora sebenarnya ingin segera pergi. Namun Andreas menahannya dan mengajaknya untuk melihat. Di sana Nora bertemu dengan Siggy, rekannya di ekspedisi pertama, yang sekarang sedang mengandung buah cintanya dengan Andreas. Di ruangan itu terdapat banyak pergamen yang ditulis dengan bahasa Latin, Norse kuno, Sanskerta, serta sajak dari zaman sebelum Kristus yang semuanya berhubungan dengan troll. Salah satu lembar yang menarik perhatian Nora adalah robekan kertas berisi hukum troll Santo Olaf yang ditaksir berasal dari tahun 1030. Sayangnya, mereka hanya memiliki sebagian dari kertas itu,
sehingga sulit untuk memahami isi dari kertas tersebut. Andreas menyebut mereka sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup untuk meneliti troll, hanya saja mereka perlu memahami makhluk itu terlebih dahulu. Oleh sebab itulah mereka membutuhkan Nora. Setelahnya Nora izin untuk ke toilet sebentar. Setelah menuruni tangga, Nora malah berbelok menuju ke arah tempat troll berada. Ia pun menaiki lift alap agar lebih dekat dengan troll, kemudian memegang wajah troll dan mulai bersenandung lagu troll yang dahulu biasa dinyanyikan oleh ibunya. Tak disangka suara itu pun berhasil membangun troll dari hibernasi yang panjang. Semua orang yang melihat itu pun mulai mendekati lokasi troll. Petugas keamanan yang melihat respon tubuh troll diperintahkan untuk menyalakan lampu UV. Namun Marian dengan sengaja menumpahkan kopi untuk menggagalkan hal itu. Marian berpikir mereka tidak bisa menghancurkan troll dengan cepat karena mereka telah menunggu momen itu sejak lama. Sayangnya, keputusan Marian membuat troll berhasil membebaskan diri. Troll itu pun mengamuk, menghancurkan fasilitas, bahkan tak segan menginjak orang-orang yang menghalanginya. Akibat kejadian itu, troll raksasa bernama Jotun akhirnya berhasil bebas dan mulai mengancam keselamatan umat manusia. Setelah itu, Nora, Andreas, Chigi, dan Marion dijemput oleh Chris, rekan mereka di ekspedisi pertama. Sesampainya di markas militer, Taneri dan Marion kembali berdebat karena perbedaan pandangan soal troll. Sesaat kemudian Perdana Menteri Bregman datang untuk mengadakan rapat. Sama seperti pemerintahan sebelumnya, fokus mereka adalah keselamatan warga sipil, sehingga troll Jotun harus segera dihabisi. Nora yang mendengar itu pun merasa kesal, karena ia selalu beranggapan bahwa troll berubah menjadi batu karena ulah manusia. Apapun itu, Perdana Menteri tetap pada keputusannya, karena ia tak ingin mengulang kesalahan di ekspedisi pertama yang telah menelan begitu banyak korban jiwa, termasuk saudaranya sendiri. Chris dan para anggota militer pun mulai mempersiapkan semuanya. Sebelum berangkat, Andreas menyempatkan waktu untuk berpamitan pada Chigi dan calon bayi mereka. Chigi lalu mengingatkan Andreas untuk menjaga diri dan berjanji untuk kembali dalam keadaan selamat. Setelah itu, scene beralih memperlihatkan pusat ski Hemsedal. Di sana terlihat banyak orang sedang menikmati waktu bermain ski dan ada juga yang sedang berpesta. Di tengah keseruan pesta, troll Jotun akhirnya muncul. Anak-anak muda itu bukannya segera melarikan diri, namun mereka malah sibuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan ada seorang pria yang sempat selfie dengan troll Jotun sebelum akhirnya troll menangkap mereka dan melahap beberapa orang yang ada di sana. Tepat di saat itu, operasi militer datang untuk menghabisi troll Jotun. Akhirnya dimulai. 2 helikopter dengan lampu UV diluncurkan untuk menyerang troll Jotun. 1 helikopter dikemudikan oleh Chris dan 1 dikemudikan oleh sahabat Chris yang bernama Amir. Dalam prosesnya, Amir dan Chris sempat merasa puas karena sinar UV yang terpasang di helikopter mereka berhasil membakar troll. Sayangnya keberhasilan itu tak berlangsung lama karena troll Jotun segera menyerang balik. Helikopter yang dikemudikan oleh Amir akhirnya terjatuh dan meledak. Kejadian itu membuat pikiran Chris menjadi kacau. Helikopternya mulai mendekati troll Jotun, namun pada akhirnya memilih untuk pergi. Ini merupakan pengalaman pertama bagi Marion. Ia benar-benar tak menyangka bahwa troll bisa begitu kejam seperti mesin pembunuh. Lagi-lagi Nora menyangkal pernyataan Marion, karena baginya, manusialah yang telah mengubah troll menjadi kejam. Mereka hanya perlu mengetahui tujuan troll Jotun dan berkomunikasi dengannya. Setelah itu, Norak, Andreas, Chris, dan Marion pergi ke pegunungan Dorfe. Menurut legenda,
Tempat itu adalah tempat anak troll disekap untuk dijadikan umpan agar bisa membunuh Raja Troll. 3 tahun lalu, Raja Troll berhasil keluar dari pegunungan itu, sehingga jika legenda itu benar, maka putra Raja Troll mungkin masih berada di sana. Nora kemudian membentuk tanah dengan batu yang merupakan potongan tubuh Raja Troll. Siapa sangka, putra Raja Troll merespon panggilan itu dan akhirnya keluar dari persembunyian. Nora kemudian berusaha menenangkan teman-temannya, agar putra Raja Troll juga merasa tenang. Dengan lantunan nada lagu troll, putra Raja Troll itu pun merasa tenang. Nora kemudian mengungkapkan tujuan kedatangan mereka untuk meminta bantuan pada putra Raja Troll, yang kini kita sebut saja dengan nama Faker. Setelahnya, Nora pun memancing kedatangan Jotun dan mempertemukannya dengan Faker. Keduanya sempat berkomunikasi dengan bahasa troll. Namun, kelihatannya mereka tidak sependapat. Troll Jotun kemudian menghentakkan kakinya, membuat lautan terbelah dan menenggelamkan Faker. Troll Jotun kemudian berusaha menyerang Nora dan timnya, namun beruntung mereka berhasil melarikan diri dengan helikopter. Setelah itu, Troll Jotun terus bergerak menuju ke arah selatan. Kalau kalian ingat, di film pertama ada rumah pasangan lansia yang rusak diinjak oleh troll. Tadi sangka di film kedua ini, kejadian itu kembali terulang di saat kakek tua baru saja selesai merenovasi rumahnya. Kembali ke Nora, ia merasa sangat bersalah dan terus memikirkan keadaan Faker. Marion yang ada di sana juga ikut bersimpati. Saat dia menatap peta, Marion pun menyadari bahwa pergerakan troll Jotun seperti rute ziarah ke Nidaros dan mata air Santo Olaf. Dari situ Nora bisa menarik kesimpulan bahwa troll Jotun akan balas dendam pada Santo Olaf. Dengan cepat mereka pun berangkat ke gereja Nidaros di kota Trondheim, tempat tubuh Santo Olaf dimakamkan. Di sana mereka pun dipandu oleh seseorang bernama Esther. Yang menarik, makam Santo Olaf disembunyikan di bawah tanah, bahkan tak seorang pun pernah melihat makamnya secara langsung. Jika ia memang dianggap sebagai legenda, kenapa makamnya harus disembunyikan? Hal itu pun membuat Nora berpikir bahwa mungkin saja Olaf dan gereja justru bertentangan. Setelah mengamati gambar Olaf di dinding, mereka pun menemukan beberapa lubang yang menandakan lokasi luka di tubuh Santo Olaf. Dengan memanfaatkan tongkat besi yang ada di sana, mereka pun berhasil membuka lubang yang mengarah ke makam Santo Olaf yang asli. Makam itu pun dikelilingi oleh sumber mata air yang disebut sebagai mata air Olaf setelah buka peti matinya. Mereka pun melihat jasad Santo Olaf terbaring dengan memegang baksing atau pedang Olaf. Pedangnya terlihat utuh meski telah bertahun-tahun terkubur karena terbuat dari perak. Di kantong yang mereka temukan bagian yang hilang dari kertas yang ada di fasilitas. Setelah digabungkan, mereka pun mengetahui bahwa troll tidak pernah diusir dari negeri itu. Justru Santo berniat memberikan rumah untuk mereka. Bukti itu pun akhirnya menguak fakta bahwa Olaf sengaja dibunuh. Gereja ingin melanjutkan pembantaian troll. Dengan alasan itulah troll Jotun datang ke Trondheim, tapi bukan untuk balas dendam pada Santo Olaf, melainkan pada mereka semua. Berita penyerangan troll pun mulai tersebar di seluruh dunia. Semua orang menuruti penyerangan troll yang terulang kembali setelah 3 tahun yang lalu. Perdana Menteri Norwegia pun mengadakan press conference dan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah akan fokus mengevakuasi orang-orang di Trondheim. Dalam waktu 2 jam,
troll Jotun akan sampai di Trondheim. Nora dan yang lainnya mulai memikirkan strategi untuk mengalahkan troll Jotun. Mereka pun teringat pada pedang Santo Olaf yang buat dari perak, memiliki karakteristik tahan air. Dari kesimpulan itulah Nora mencelupkan pisau ke air suci dan berhasil menggunakannya untuk memotong batu troll. Ini artinya bukan pedang perak yang bisa menghancurkan tubuh troll, melainkan air suci atau mata air Olaf. Dengan cepat, Nora dan yang lainnya pun berkoordinasi dengan warga bergotong royong mengeluarkan air suci untuk dijadikan sebagai bahan senjata mulai dari pistol sampai bom. Pada malam harinya, tim Nora dan pasukan militer mulai bersiap menghadapi troll Jotun. Begitu troll Jotun mulai mendekat, Andreas dan Esther membunyikan lonceng gereja disusul dengan serangan dari pasukan militer. Troll Jotun kemudian mengamuk dan melemparkan pohon ke arah gereja. Andreas dan Esther kemudian berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Di saat pasukan militer mulai mundur, Faker akhirnya datang dan berduel melawan troll Jotun. Terlihat troll Jotun berhasil mengungguli duel. Duel itu membuat Nora khawatir Faker akan terbunuh. Saat Nora nekat akan membantu Faker, Chris merasa tembakan dari luar hanyalah sia-sia. Mereka pun memiliki ide untuk meledakkan bom air suci dari dalam tubuh troll. Chris dan Andreas kemudian bergegas naik helikopter dan bersiap melemparkan bom terakhir yang tersisa. Sayangnya, sebelum sempat melemparkan bom itu, detonator bom terjatuh dan rusak. Sehingga mau tidak mau mereka harus meledakkan bom secara manual dengan menggunakan granat. Sadar bahwa ia adalah harapan terakhir, Andreas menelpon Chigi, istrinya, untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Andreas berkata bahwa ia akan mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang. Sesaat setelah itu, Andreas pun melompat dan masuk ke dalam mulut troll Jotun, lalu meledakkan bom tepat di jantungnya. Berkat pengorbanan Andreas, troll Jotun akhirnya berhasil dikalahkan dan hancur berkeping-keping. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan kehidupan kota yang kembali seperti semula. Terlihat saat itu Chigi telah melahirkan bayi cantik bernama Uhura, dan ia membesarkan anaknya dalam suasana hangat kekeluargaan bersama Nora, Chris, dan Marian, serta tak lupa Faker juga selalu berada di sekitar mereka. Dan akhirnya film pun selesai. Dalam kredit scene, terlihat seorang profesor yang sebelumnya mengambil tabung dari fasilitas penelitian saat troll Jotun terbebas. Siapa sangka, tabung itu ternyata berisi bayi troll. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita film Troll 2. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Ciao!